Kalau selama ini IMS itu cuma dianggap sebagai pameran kelas 2 di Indonesia setelah Gias, kayaknya tahun ini enggak nih. Karena selain jumlah pabrikan yang makin banyak untuk ikut serta, mereka juga banyak bakal melahirkan mobil-mobil baru yang semuanya tuh bakal jadi andalan di tahun 2023 ini. Jadi seolah IMS 2023 ini tuh jadi pintu pembuka untuk memamerkan mobil-mobil baru dan juga menjualnya ke pasar Indonesia. Nah, apa aja di video kali ini gue bakal bahas mobil-mobil terbaru yang bakal meluncur di IMS. Nah, apa aja? Jangan lupa like dan subscribe dulu dan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama itu dari Suzuki ada Grand Vitara ya. Ini reborn, dia terlahir kembali. Sebenarnya udah ramai banget dibahas-bahas dan beneran akhirnya Suzuki mengkonfirmasi kalau misalnya Grand Vitara itu bakal hadir di Indonesia, tepatnya di pameran IMS nanti. Ini bakal menarik karena dia bakal menyasar segmen SUV compact yang lagi naik daun di Indonesia. Udah gitu juga dari usungan mesinnya, ini paling bikin penasaran. Konon Suzuki bakal memaksimalkan mesin K15B yang udah dipakai di R3. Dia juga udah pakai teknologi mild hybrid yang nantinya bakal jadi mesin dari si Suzuki Grand Vitara ini. Untuk bocoran harga sendiri memang belum secara resmi diinfoin, tapi kisarannya di angka 300 sampai 400 jutaan. Ini bener-bener sangat menarik banget untuk kita lihat kan. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada Subaru WRX. Nah, ini juga salah satu mobil ikonik dari Subaru selain Impreza ya. Dan dia bakal diluncurkan di Indonesia, tepatnya nanti di IMS. Nah, jadi mobil ini tuh sebenarnya udah secara global diluncurin sejak 2021 lalu, tapi baru sampai ke Indonesia itu di tahun 2023 ini. Nah, dia punya beberapa tipe ya, salah satunya itu ada GTH, GTH-iX, STI Sport R, dan STI Sport R-iX. Dengan platform dengan full inner frame yang membuat strukturnya lebih rigid dan punya center of gravity yang rendah banget. Jadi ini stabil banget ketika dikendarai. Dia pakai mesin boxer 2400 cc, DWC, direct injection turbo. Tenaganya 275 dk pada 5.600 rpm dan torsinya 375 Nm di 2.000 sampai 4.800 rpm. Untuk harganya sendiri ini bakal ada di kisaran 500 jutaan atau tepatnya 570 jutaan. Untuk kalian yang memang cinta banget atau memang jadi maniak untuk mobil-mobil Subaru, ya silakan untuk menyambangi IMS 2023 karena mobil ini bakal dipajang di sana. Selanjutnya ada dari Mitsubishi dan ini merupakan masih mobil konsep tapi diharapkan sebentar lagi itu bakal diproduksi massal termasuk di Indonesia ya karena ini juga untuk pasar Asia Tenggara. Mitsubishi XFC Concept. Gue jadi begitu ngomongnya. Coba bener nggak ya? XFC Concept ya. Jadi dia itu sebuah crossover, sebuah SUV compact. Lagi-lagi SUV karena pasar Indonesia itu kayaknya di tahun 2023 ini bakal didominasi sama SUV. Nah, salah satunya adalah dari Mitsubishi. XFC Concept ini tuh beneran punya tampilan yang futuristis banget, yang tangguh banget, yang ala-ala ya SUV pada umumnya lah ya gitu. Dan dia bakal jadi pertaruhan Mitsubishi untuk menghadirkan untuk kesekian kalinya ya sebuah SUV compact karena sebelumnya kan udah pernah ada Outlander Sport, terus udah gitu Eclipse Cross. Nah, sekarang XFC Concept ini bakal mengadu peruntungannya di pasar Indonesia dan semoga harapannya dia bakal digemari dan jadi salah satu andalan dari Mitsubishi di Indonesia. Oke, lanjut. Dari Toyota itu ada Corolla GR Sport. Corolla Cross GR Sport tepatnya ya, ini sebuah SUV bongsor yang selama ini udah dipasarin di Indonesia, versi hybridnya, versi yang bensin standarnya, dan sekarang yang versi GR. Perubahannya apa aja ya, pastinya dia bakal ditampilkan dengan bodykit ala GR Sport yang pastinya bakal ngebuat dia jadi jauh lebih sporty dan kita harapannya juga ada beberapa fitur-fitur tambahan yang bakal mengentalkan nuansa sporty dari GR Sport Series yang dipasarkan oleh Toyota di Indonesia ini ya. Oke. Kemudian ini juga masih dari segmen compact SUV, ada dari Wuling dan dia bakal melahirkan Wuling Alphaz. Memang pas kemarin lagi di preskon IMS cuman ada siluetnya, tapi kemungkinan besar itu adalah sebuah Wuling Alphaz. Ini bakal bersaing sama Honda HR-V dan juga Hyundai Creta. Bakal menarik banget karena dia bakal diposisikan di bawah Wuling Almaz yang artinya dia punya harga jual juga yang pastinya bakal lebih terjangkau karena di bawah dari si kakaknya itu. Nah, ini bakal menarik karena ini akhirnya Wuling punya model yang benar-benar baru ya, selama ini cuma menambah varian ya. Jadi kita bisa bakal menikmati
atau juga bakal memiliki seperti apa sih Wuling Alphard yang nantinya bakal dipajang di IMS 2023. Oke. Selanjutnya juga masih sama nih dari segmen SUV compact dan sekarang juga sama kayak saudaranya Wuling dari Cina juga. Ini ada Chery Omoda 5. Nah, menariknya sebenarnya si Omoda 5 ini dia ada beberapa pilihan, ada yang listrik, ada yang hybrid, bahkan ada yang mesin konvensional. Tapi karena Chery memang masih belum bernyali untuk mengeluarkan mobil listrik di Indonesia, jadi akhirnya Omoda 5 itu bakal dihadirkan dengan versi mesin standar ya, mesin bensin, dan dia udah disematkan dengan mesin turbo. Dan ini juga bakal menarik karena persaingan di segmen SUV compact tuh bakal semakin banyak ya, HRV, kereta, belum juga dari ntar Wuling Alphard, ditambah lagi dengan Chery Omoda 5 ini yang pastinya bakal bikin ramai segmen SUV compact ini. Apalagi dari segi tampilan, ini juga nggak kalah banget, dia punya tampilan yang futuristik dan dijanjikan bakal juga punya fitur-fitur yang canggih. Masih dari pabrikan Cina, sekarang dari DFSK yang mereka kayaknya udah coba untuk merubah halauan setirnya yang tadinya memasarkan mobil-mobil konvensional, sekarang kayaknya mereka mau fokus di mobil listrik. Dan itu bakal ditunjukin di tahun 2023 ini melalui IMS 2023. Nah, DFSK itu kabarnya bakal meluncurkan 2 mobil listrik. Yang pertama itu pickup, kemungkinan besar ini basisnya dari pickup Super Cup ya, yang kita udah pernah lihat, tapi ini versi listrik. Terus yang kedua adalah sebuah SUV yang ini sebenarnya masih minim banget bocoran-bocorannya, tapi diharapkan dia bakal punya ya minimal penampakan dan juga spesifikasi yang nggak jauh dari seri Gloris ya, dari seri Glory. Nah, seperti apa mobilnya memang harusnya kalian lihat langsung nanti di IMS 2023. Kemudian dari MG, setelah kemarin mereka ngeluncurin MG HS yang terbaru, ternyata belum selesai karena mereka bakal menggelontorkan model-model baru di pasar Indonesia, salah satunya di IMS 2023 ini yang bakal fokus di segmen elektrifikasi. Ada MG EV4, ini bentuknya juga sama, crossover, sebuah segmen SUV compact, jadi memang sekarang rame-rame produsen untuk menghadirkan sebuah SUV compact di pasar Indonesia. Nah, bakal seperti apa? Ya udahlah, nanti aja lihat di IMS kayak gimana lah. Karena gue juga belum tahu detailnya seperti apa untuk si MG 4EV ini. Selanjutnya, ini sebenarnya masih rumor, tapi sangat panas banget dan pastinya bakal banyak yang menanti-nanti. Apalagi kalau bukan Agya dan Ayla generasi terbaru dari Daihatsu. Yoi. Perubahan pertama pastinya mereka bakal menggunakan platform TNGA seperti mobil-mobil Daihatsu dan Toyota sekarang ya. Atau kalau mungkin Daihatsu yang bikin jadinya DNGA, Daihatsu New Global Architecture, bukan Toyota New Global Architecture. Tapi nggak masalah karena ini sebenarnya platform kembar yang sama, yang bikin mobil itu jadi bisa lebih dieksplorasi lebih banyak dari sisi penggeraknya, dari sisi transmisinya, dari segi mesinnya, dari segi bobot dan lain sebagainya. Jadi makanya ini bakal menarik banget karena segmen LCGC dari Agya dan Ayla ini akhirnya disegarkan dan benar-benar harapannya ini sebuah perubahan yang sangat signifikan. Jadinya dia nggak cuma sekedar dianggap sebagai LCGC atau sebagai mobil murah. Nah, kita nantikan aja lah bener apa enggak mobil kembar ini bakal hadir di IMS 2023. Terakhir yang nggak kalah seru, ini tentu saja kalian sebenarnya udah pada tahu ya, di mana setiap jelang tahun politik, tahun pemilu, SMK, apa kabar SMK? Akhirnya dia bakal nongol lagi, dia udah mengkonfirmasi kalau bakal hadir di IMS 2023 ini. Langsung dong pada nanya-nanya, ini apaan, mobil apaan, sama aku juga nggak tahu, makanya gue harus riset dulu. Dan kemungkinan besar mereka bakal meluncurkan mobil listriknya. Nah itu apa? Sama, ini juga masih gelap. Ada bocoran kalau ini adalah bakal jadi sebuah SUV yang nantinya entah masih konsep atau bakal udah dipasarkan secara umum, kita belum tahu. Tapi ini suatu ya minimal gimmick tersendiri dari IMS ya, ketika mereka akhirnya disambangi atau didatengin sama SMK si mobil politik Indonesia ini kan. Pokoknya kita lihat aja nanti kayak gimana, gue juga bakal ngulas si SMK itu ketika nanti ada di IMS 2023. Nah, kira-kira kayak gitu aja mobil-mobil baru yang bakal muncul di IMS 2023 kali ini. Nah, kalau kalian punya bocoran-bocoran lain silahkan sampaikan aja di kolom komentar, dan mudah-mudahan ini jadi semangat baru untuk industri otomotif di Indonesia. Di awal tahun ada pameran besar dan semua pabrik akan mengeluarkan mobil-mobil baru yang akhirnya kita bakal berpesta kalau ada duit untuk beli. Pokoknya gitulah, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace!